Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita sedang bersama dengan Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Ya. Beliau adalah merupakan seorang ulama muda dari Yogyakarta yang sudah nasional dan juga menginternasional, ya, mengurusi umat mulai dari pinggiran daerah hingga ke ibu kota. Nah, tentu juga beliau ini bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang akademisi yang menguasai ilmu secara global, ilmu baik itu internasional maupun nasional. Nah, Indonesia, Kiai, sekarang ini kan kita sedang berada pada posisi orang itu seperti ragu, seolah-olah mana yang mau dia ikuti, mana yang dia tidak mau ikuti. Tentu dalam konteks ini kita akan berbicara tentang moderasi beragama hingga ke radikalisme, atau sebaliknya radikalisme hingga ke moderasi beragama. Nah, menurut pandangan Kiai, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia hari ini dengan masyarakat kita? Ya sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Siap. Jadi di Indonesia itu nggak terjadi apa-apa di Indonesia. Tapi bahwa ada sesuatu yang terjadi yang akhirnya berdampak kepada Indonesia. Gitu loh. Ini kan hanya ada truk lewat terus anginnya gitu aja. Nanti angin juga lewat. Cuman kan angin dan beserta kebul itu yang agak bau gitu. Nah, berbicara tentang bangsa ini sebenarnya menghadapi tekanan apapun, nenek moyang kita udah cukup siap sebenarnya, mempersiapkan. Jadi bukan radikalisme atau moderasi sesungguhnya. Bangsa ini sudah dicetak oleh para pendiri bangsa yang kebetulan dikenal dengan yang dari Islam dikenal dengan para wali. Para wali ini sering dipertanyakan kan. Kok yang lain panglima perang yang bawa, yang ke sana panglima perang. Kenapa yang sini kok para wali? Ya, kenapa yang ke sini para wali? Ya karena di sini sebelumnya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu cuman Brahmana. Cuman Brahmana. Saudagar sekaya apapun dia adalah sudra. Nah, sudra nggak boleh ngomong agama. Nah, makanya kalau Islam disebarkan oleh saudagar bertolak belakang dengan teori kasta. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu ya wali. Wali inilah yang kemudian bisa memberikan standarisasi sekelas Brahmana. Yang sama-sama punya kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, inilah yang kadang harus dipahami gitu. Nah, wali itu dulu melihat bahwa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang sudah jadi. Punya Majapahit yang udah demikian kuat, berbicara ekonomi, berbicara agama. Kita penguasa 2/3 dunia. Ini Majapahit ini. Nah, dan apa yang pernah digambarkan itu menemukan kompleksitasnya di sini. Tentang perbedaan agama, tentang perbedaan suku, tentang perbedaan bangsa, komplit di sini. Gitu loh. Nah, dalam situasi seperti ini kan yang dibicarakan kan manusia. Bagaimana mengelola manusia yang berbeda-beda, suku, bangsa. Itu, maka kemudian para wali ini tidak kemudian mendikotomi. Tapi bagaimana tetap bisa bersama gitu kan? Bisa bersama. Makanya para wali kemudian menggunakan konsep yang pernah diajarkan Rasulullah. Yaitu tentang konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, konsep ra'iyah inilah yang kemudian diberlakukan di masyarakat yang majemuk seperti ini. Yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda bangsa. Lah, ra'iyah inilah yang akhirnya kemudian dikenal dengan istilah rakyat. Nah, rakyat ini jadi merubah manusia yang mestinya berbeda-beda tapi tetap bisa satu dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika itu ya ra'iyah ini.
Gitu. Dan sekarang terstruktur menjadi rakyat. Nah, karena yang bikin struktur ini para wali, maka teritorinya para ro'iyah disebut wilayah. Karena wali itu punya wilayah. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita ini ro'iyah, Islam ke rakyat. Kita bukan people. Jadi kita not Vox Populi, Vox Dei. Kalau Vox Populi, Vox Dei, ini bisa menjadi diktator. Dia menjadi diktator karena kalau suara rakyat ini full, kata dalam bahasanya sebenarnya bukan suara rakyat, suara people. Ini mayoritas dia bisa menjadi diktator. Tapi kalau ro'iyah konsepnya tidak bisa menjadi diktator mayoritas. Jadi seberapapun jumlah kaum muslimin di Nusantara ini tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Karena apa? Ro'iyah itu menghargai perbedaan. Yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Nah, konsep itulah yang kemudian membuat bangsa ini memang ya tidak akan ke kanan, tidak akan ke kiri, ya tetap di tengah. Bisa mengayomi. Makanya ketika Pancasila berdiri, kemudian ada yang tidak sepakat, ya kembali lagi kepada Pancasila. Termasuk di zaman para seniman, para ilmuwan mengatakan pasca perpisahan Amerika sama Soviet semenjak runtuhnya Hitler 48, bangsa ini mau kemana? Ya tetap aja bangsa ini di tengah-tengah. Bahkan sampai di tingkatan budayawannya. Apakah bangsa ini mau berkiblat ke Eropa? Enggak, mereka cuma nulis salah asuhan. Apakah bangsa ini akan berkiblat kepada Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengambil pola Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Ya kan? Apakah murni Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya kan. Sebenarnya sudah hampir semua lini. Makanya kiai juga di tengah-tengah dari dulu karena menjaga konsep ro'iyah ini. Jadi moderasi itu bukan sesuatu yang sekarang dikenal itu karena nilai demokrasi dari enggak. Jadi Indonesia memilih moderasi itu, mengerti, memahami itu dari konsep Rasul tentang ro'iyah itu. Dan sekarang bahasanya jadi rakyat. Maaf ya, rakyat itu bukan bahasa warung kopi, bukan. Dia bahasa Rasul yang akhirnya menjadi struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau mau mencari kenapa kiai itu moderat, kenapa kiai wasatiyah, ya diwarisi para wali ro'iyah. Konsep ro'iyah menjadi rakyat. Nah, saya dan para kiai yang lain ini selalu mengatakan kami penerus para wali, warasatul anbiya, pewaris wali juga. Kami meneruskan wali songo. Itu kata kunci yang harus dipegang sampai hari ini. Tapi gini Kiai, tentu kita juga tidak bisa menutup mata atau menutup telinga terhadap ada sebuah isu ataupun sebuah kejadian ketika misalnya begini Kiai. Ada sebagian kelompok yang berpikiran secara letterlock ataupun istilahnya ekstrim dalam beragama itu mengatakan bahwa ya karena Indonesia ini kan tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kemudian umat Islam juga terzolimi, ulamanya juga terzolimi begitu, sehingga maka ini harus dirubah ini Pancasila menjadi negara khilafah. Itu bukan isu hari ini, itu isu dari dulu, Nah, setiap khilafiyah yang gede seperti ini kan bukan ujian kelas yang bisa dijawab oleh pertanyaan A dengan pertanyaan B, kuesioner, bukan. Pertanyaan yang sampean katakan kepada saya itu bukan pertanyaan kuesioner, itu pertanyaan terkait peradaban. Ya akhirnya yang menguji apa? Ya yang menguji peradaban ini. Gagasan seperti itu mau dipraktekkan di mana? Sekarang saya pertanyaan itu. Gagasan-gagasan seperti itu mau dipraktekkan di mana? Itu sejarah yang bisa menguji. NII sudah berusaha, DITI sudah berusaha, semua kan sudah berusaha nih. Gagal semua kan? Gitu. Nah terus sekarang kemudian ada bikin isu kiai didolimi, ya nggak apa-apa orang bikin isu terserah. Itu kan nggak ada orang bisa nyegah, kan gitu. Namanya juga usaha. Itu bagian dari kampanye. Nah ngapain kita tanggepin? Udah biar aja. Isu tertindas, isu apa, itu kan isu lah. Orang bikin isu kan seperti kentut. Iya aja saya sih nggak terlalu nganggap ini persoalan peradaban. Yang dibicarakan tentang negara, itu kan tentang peradaban. Bukan tentang kuesioner ABCD yang dijawab dengan per menit per detik itu. Ya kita uji aja. Suriah cerita tentang khilafah. Hasilnya apa? Jebol.
Perang saudara. Perang saudara. Afghanistan sekarang juga begitu. Kan gitu. Nah, sejarah yang akan menguji. Gitu lah. Hanya persoalannya adalah memang dorongan-dorongan dari luar itu memang ada ya. Jadi semenjak tahun 2000-an itu tiba-tiba kemudian muncul gerakan-gerakan yang cukup membawa agama itu cukup mulai rame. Saya pikir kok ada kaitannya memang dengan problem internasional ya. Karena waktu itu memang ada seorang dukun. Mungkin bahasa kita dukun ya, tapi kalau karena orang Amerika disebut sosiolog. Jadi sosiolog yang satu bernama John Naisbitt, yang satu namanya Samuel Huntington kan. Yang satu berbicara tentang Megatrend 2000, yang satu berbicara tentang Class Civilization, perang peradaban. Tapi ujung peradaban perangnya itu Cina Amerika. Dan Cina Amerika ini ujungnya nanti perang agama. Cina tahu, agama tahu ini. Itu perspektif Samuel Huntington. Sehingga kemudian beberapa orang yang memang cukup konsen di dunia gerakan dan politik negara merasa bahwa masa depan ini akan ditentukan oleh agama. Maka bagi yang tidak punya kekuatan agama, investasi itulah. Jadi berinvestasi dengan dinamika agama lah. Investasi. Cuman kan agama ini sudah punya pasarnya sendiri. Nah sementara ini mau masukin pasar baru. Kan nggak mungkin dengan komoditas yang lain kan. Komoditasnya kan juga harus agama ini. Nah maka kemudian beberapa sisa-sisa peradaban yang sudah pernah diuji dan gagal ini di-recycling lah, didaur ulang. Gitu. Maka lahirlah cerita tentang khilafah. Yang sebenarnya udah lewat itu. Kalau kiai-kiai nganggap khilafah ini kan bagian dari alamatus sa'ah, tanda kiamat. Maka ya nggak usah dibahas lah tanda kiamat. Nanti kalau kiamat udah mau datang juga datang sendiri kan gitu. Kayak uban ini kan tanda penuaan, jadi nggak usah dibahas. Nanti kalau waktu tua ya tumbuh sendiri. Kan gitu. Nah beberapa investasi memang. Nah produknya recycling. Nah pasar kan harus nerima nih. Agar pasar bisa menerima, pasar ini dibikin ahistoris. Ahistoris. Nah, cara membuat pasar ini ahistoris karena agama, sanad dihilangkan. Siroh dihilangkan. Jadi sejarah dihilangkan, sanad dihilangkan. Yang paling mudah dipahami adalah langsung kembali kepada Quran Sunnah. Gitu kan? Sehingga kemudian problematika umat yang panjang. Jadi yang terjadi setelah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqi wa jibuz zurru al yaqid bi muluk kufar. Inilah. Langsung kembali kepada Quran Sunnah, artinya waqafa billahi syahidah Rasulullah sendiri. Nah, walladzina dan orang-orang ma'ahu yang beserta Rasul itu asyidda alal kufar, gitu loh. Makanya kan simbol-simbol ini kan dipakai, simbol sahabat, simbol apa. Jadi akhirnya orang ini ahistoris. Dia lupa bahwa dia hidup di Indonesia, tapi bayangannya hidup seperti zaman sahabat. Makanya mereka asyidda alal kufar. Lah santri-santri yang memang di sini nggak ada masalah, gitu lah. Nggak ada masalah karena masih tahu sanadnya. Oh ini produk tahun sekian gagal. Oh ini produk sekian gagal. Jadi ketika recycling ini masuk ke pasar umum, ya tahu oh ini black market. Ini bagian dari problem pasar gelap. Cuman masalahnya kan ini black market religion, pasar gelap agama ini masalahnya. Itu aja yang terjadi. Makanya ya udah deh kita uji aja di lapangan. Oh ternyata gagal, oh ini gagal, oh ini gagal. Karena memang sebenarnya juga produk-produk gagal sebenarnya. Bukan karena produknya. Gitu loh, bukan karena produknya. Tapi yang memproduksi yang masalah. Tiba-tiba Taqiyuddin An-Nabhani memproduksi khilafah. Ya pasti gagal lah, kelasnya dia apa? Dia bagian dari Tanzimul Jihadnya Ikhwanul Muslimin. Tiba-tiba pindah ke Filistin, dia produksi khilafah Tahririyah. Karena dia punya pengalaman kan ketika di Ikhwanul Muslimin, atiullah wa atiur Rasul itu bisa berjalan. Begitu walul amri minkum, kumnya siapa? Ini kan berdebat dia. Sopo kume gitu, ribut itu. Sama Jamal Abdul Nasir sama siapa kan ribut. Di generasi itu gitu lah. Jadi ribut. Nah, mereka nggak mau mengulang itu langsung ya sudah, langsung khilafah.
Nah, karena khilafah ini adalah alamin haji nubuwah, konsep yang demikian gede, yang ngisi Hizbut Tahrir. Akhirnya nggak nyambung gitu loh. Yang sesungguhnya kebutuhannya Filistin. Akhirnya agar nyambung, bahwa ini khilafah alamin haji nubuwah, bagian dari alamatus sa'ah, maka harus ada orang-orang yang mendekatkan antara khilafah tahririyah dengan khilafah alamin haji nubuwah yang bagian dari kiamat. Lahirlah ustadz-ustadz ahli kiamat, agar dekat, kan gitu. Ini kan problem black market ini nih. Nah, ketika ini terjadi, santri-santri nganggap, loh ini kan udah lewat, Mas. Udah lah, ini la ilaha illallah. Ya kami udah tahlilan la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah, bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Kalau bendera kami nggak mau. Seperti benderanya PKI, Palu Arit, kami nggak mau. Tapi kalau ke sawah ya pakai arit, pergi nukang pakai palu, kan gitu. Makanya sering keliru. Lagu Ummi, ini lagu Syiah misalnya, produk-produk ini kan di recycling. Ya enggak lah, maksud lagu Ummi aja Syiah. Di Betawi lebih ekstrim, indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat siksa, itu kan lebih ekstrim itu. Apakah itu lagu Syiah? Ya enggak juga, itu ya orang-orang Indonesia aja kan gitu. Sekarang juga zamannya media sosial, seperti yang Kiai sebutkan tadi, ya kalau santri-santri insya Allah aman lah. Ya. Tapi kan juga ada masyarakat sekarang itu pengguna media sosial tidak hanya orang kota, tapi sampai pinggiran dan segala macam. Dan itu masif, Kiai. Kalau kita buka Instagram, Twitter dan yang lain, ya minhum itu kalau ceramah itu ya seperti itu. Halal, haram, kafir kan seperti itu. Nah, ini kan juga sebagian masyarakat kita yang mungkin pemahaman agamanya masih perlu ditambah lagi, itu kan bergoyang. Nah, ini kemudian yang menciptakan, jangan sampai kemudian menciptakan ekstremisme dalam beragama ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Kiai? Apakah kita memperbanyak kiai-kiai muda, nyai muda untuk berdakwah di medsos itu? Atau misalnya kita datang ke halakoh-halakoh seperti yang dilakukan oleh para sepuh kita dahulu, atau seperti apa, Kiai? Ya, semuanya. Semuanya harus dilakukan. Artinya bahwa ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar, semua mesti terlibat. Gitu lah. Jadi ya mau medsos lah, mau halakoh mau datangi. Saya datang bikin halakoh. Saya ngomongin ini itu kan semenjak tahun 90-an kan. Ya ngomongin ini. Cuman waktu itu memang barangnya belum ada. Nah, sekarang barangnya sudah mulai ada kan, ketahuan. Semua harus dicoba. Gitu loh. Karena kadang yang tidak dipahami adalah bahwa manusia itu sebenarnya kiai, siapapun kiainya ya. Siapapun ulamanya, itu kan menghantarkan orang husnul khotimah. Kan intinya kan itu. Tidak ada cita-cita lain. Bahwa nyawa yang dititipkan oleh Allah kepada raga ini harus dikembalikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus syahadat. Ini kan rukun Islam. Cuman kan karena manusia ini lewat dunia. Nah, makanya kemudian agama itu punya teman. Lah temennya harus diselesaikan dong. Sholat misalnya. Loh, sholat itu tutup aurat. Tutup aurat itu kain. Ini temennya sholat. Itu urusannya dengan pabrik kain. Dengan mesin jahit. Nah, itu siapa yang ngerjain? Orang Cina. Kita bikin masjid untuk sholat. Urusannya sama tanah. Tanah urusannya sama BPN. BPN urusannya sama negara. Di situ harus ada bangunan. Temannya sholat masjid itu ternyata membutuhkan berteman lagi dengan pabrik semen. Pabrik batu. Artinya dia berurusan dengan ini stone crusher. Dia berurusan dengan pabrik semen. Dan ini loh, haji. Itu temennya pesawat. Yang bikin Yahudi. Begitu sampai di Makkah temennya penginapan. Yang bikin Paris Hilton. Orang haus temennya Coca-Cola. Jadi dunia itu dan temannya. Makanya Allah bikin dunia itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Loh, kun itu dari mana? Dari kana. Lah kana itu wa akhwatuha. Kana itu ada dengan teman-temannya. Lah,
Loh makanya kita ini kadang seolah-olah ngurus agama, nggak ngurus temannya. Semua pengen haji, Yahudi pengen dimatiin. Lah nanti yang bikin pesawatnya siapa? Renang dari Lombok. Ya mati, kenapa? Karena hidup itu sesungguhnya, agama itu hadir sebagai khifdun nafs, menjaga nyawa. Oke. Bank diharamkan. Gitu. Lah kalau bank diharamkan, berarti orang pergi haji nggak boleh pakai bank. Harus lewat darat. Potensi untuk mati besar ditembak di Afghanistan. Tapi kalau kita pakai bank, potensi selamatnya tinggi. Nah, ini kan juga harus dipikir. Dan jadi dunia ini tercipta dari kun. Kun itu dari kana. Kana itu akhwatuha dan teman-temannya. Makanya kayak gini. Orang harus jadi ngaji. Tapi hari modern begini, temannya ngaji itu Facebook, WhatsApp, Twitter, termasuk Instagram termasuk ini. YouTube. Ini temannya, maka ahli-ahli begini dibutuhkan. Ini agama juga. Jadi nggak usah khawatir. Sholat menghadap ke Ka'bah gini, Allahu Akbar, kita jauh. Fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram. Harus ditemani kompas. Kalau nggak ada yang bisa ngitung lingkar bumi dengan ilmu falak, bubar. Jadi dulu orang nggak ngerti kalau nggak ada apa. Falak itu nggak ngerti itu arahnya kemana gitu. Arah kiblatnya. Nah, temennya yang banyak. Nah, kita ini seolah-olah kadang beragama gak ngurus temannya. Kan gitu. Hidup itu harus menjaga keturunan. Menikah. Kan gitu. Menikah itu harus harmonis. Perempuan harus cantik. Teman cantik perempuan sekarang itu budak Perancis. Kalau Perancisnya mati semua, jelek lagi kan gitu. Ini dunia. Nggak harum lagi. Nggak harum lagi. Nah, ini loh yang kadang, jadi makanya Rasulullah itu dengan tegas menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairannya nakirah. Artinya bahwa khairan kalau nakirah itu khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna. Terakhir Kiai, pesan untuk masyarakat Indonesia dari semua golongan agar ya rukunlah persatuannya tetap dijaga. Ya pesannya cuma satu aja. Kita boleh berbeda-beda, tapi kita hidup di bumi yang sama. Kita boleh berbeda apa saja, tapi kita hidup di tanah yang sama, di tempat yang sama, di pijakan yang sama. Maka kerukunan itu sebabnya menjadi penting. Karena kita hidup di tempat yang sama. Ya, baik. Matur. Baik, terima kasih matur suwun sangat Kiai Ahmad Muafiq. Demikian perbincangan kita yang sangat seru sekali dan penuh dengan ilmu yang semoga kita semua yang mendengarkan di sini, baik nanti yang melalui online, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.